a hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan selalu sehat, bahagia, dan juga dilimpahkan banyak rezeki ya. Amin. Seperti biasa, di video kali ini saya ingin men-share ke teman-teman semua mengenai budgeting dari pendapatan saya selama 1 bulan terakhir sebagai single mom. By the way, teman-teman jangan salfok ya, ini buku yang saya punya itu disobek-sobek sama si bungsu. Jadinya sobeknya parah juga sih. Sebetulnya pengen juga diganti, cuman sayang juga. Insya Allah mau saya lem aja karena di sini isinya juga masih banyak dan biar gak mubazir aja. Sebelum melanjutkan ke video, saya mau disclaimer dulu bahwa video budgeting yang saya buat ini murni berdasarkan kacamata saya sebagai seorang ibu rumah tangga, bukan kacamata seorang profesional ataupun pakar. Jadi nantinya mungkin akan ada kesalahan-kesalahan. Jika teman-teman berkenan, komen di bawah ya untuk koreksi. Sebelum melakukan budgeting, saya juga mau evaluasi dulu budgeting sebelumnya, apakah ada sisa ataupun selisih gitu ya. Makanya saya mau evaluasi dulu. Tapi mohon maaf, ini videonya kepotong karena perasaan tuh udah nge-record full, tapi pas ternyata diedit kok videonya nggak ada gitu ya. Alhamdulillah di sini ada beberapa pos yang pos yang lebih gitu ya, tapi alhamdulillahnya juga nggak ada selisih, jadi saya bisa saving. Jadi ada kelebihan di belanja minggu pertama sebanyak Rp1.000, terus di belanja minggu kedua itu ada kelebihan sebanyak Rp5.000, di belanja minggu ketiga Rp20.000, di belanja minggu keempat itu Rp1.000, juga di belanja keringan ada kelebihan Rp10.000, ada sisa dan kuota sisa Rp1.000. Nah, jadi ada sisa dari budgeting sebelumnya itu sebanyak Rp39.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, uang yang recehannya itu saya masukkan ke dana challenge menabung yang 2.000-an itu. Nah, sedangkan yang besarnya saya masukkan ke dana darurat. Karena saya juga belum menyusun pos dana untuk sinking fund, makanya dana yang tadi kelebihan sisa budgeting tadi saya masukkan semua ke dana darurat dan challenge menabung ya teman-teman. Nah, ini adalah uang yang saya dapat selama 1 bulan. Ini sisa anggaran ya teman-teman, karena anggaran yang lainnya saya simpen di ATM yang harusnya dibayarkan secara langsung gitu, makanya biar nggak kepake dulu. Terus ini ada tabungan anak-anak juga, sengaja saya bikin satu orang satu, nggak dikumpulkan dalam satu rekening karena kan bagiannya mereka itu beda-beda ya teman-teman. Nah, ini juga variabel income yang saya dapatkan di bulan kemarin. Terus next lanjut ke budgeting bulan Desember. Sebelumnya saya bikin cover dulu ya teman-teman. Video budgeting yang saya buat ini adalah murni untuk berbagi, untuk men-share bagaimana pengalaman saya mengatur keuangan. Jadi teman-teman mohon lebih bijak ya. Saya harap yang kalian lihat bukan nominalnya ya, tapi bagaimana proses dan manfaatnya. Di bulan ini alhamdulillah income saya meningkat, itu karena ada hak-haknya Pak suami, almarhum suami saya di kantor yang memang masih ada gitu ya. Jadinya alhamdulillah bisa saya manfaatkan untuk bulan ini. Tapi karena memang di sini juga ada haknya anak-anak dan saya harus memikirkan masa depannya anak-anak juga, makanya uang segitu tuh saya harus investasikan ya teman-teman. Di sini saya investasikan ke emas sebanyak 1.500.000 dan juga untuk modal usaha sebanyak Rp2.000.000. Usaha yang saya jalankan juga masih startup ya teman-teman, makanya di sini ketika kita punya uang lebih itu tuh wajib banget untuk berinvestasi. Tapi mudah-mudahan saya berharap semoga di 1 tahun ke depan semua bisnis plan yang saya buat bisa berjalan dengan baik, bahkan di atas ekspektasi ya teman-teman, amin.
Karena rezeki itu kan sudah ada yang atur ya. Allah memberikan rezeki itu kepada setiap manusia selama manusia itu hidup. Cuman caranya kita menjemput rezeki itu memang suatu pilihan buat kita, apakah mau jemput dengan cara yang baik dan halal ataupun dengan cara yang tidak baik. Dan yang paling penting lagi, ketika kita mendapatkan suatu rezeki berapapun itu ya teman-teman, yang wajib kita lakukan pertama-tama adalah bersyukur, baru komplain. Karena memang sudah janjinya Allah ya teman-teman, ketika kita bersyukur dengan sesuatu, maka Allah akan memberikan kita hal yang lebih, bahkan di luar dari nalar yang kita punya ya teman-teman. Dan itu tuh sangat-sangat menjadi self reminder ya buat saya, karena di kondisi saya yang sekarang itu memang betul-betul sangat sulit ya teman-teman. Next, di kewajiban tetap seperti biasa, di sini saya menuliskan pos-pos yang memang harus dikeluarkan setiap bulannya, itu wajib dikeluarkan setiap bulannya. Di sini saya memposkan untuk infak bulanan, tabungan haji, tabungan anak-anak, listrik, BPJS, kebutuhan anak-anak, cicilan rumah, terus cicilan-cicilan yang kecil yang memang sifatnya harus dibayarkan dalam jangka waktu yang panjang ya teman-teman. Nah, di pos-pos yang ini tuh kebetulan memang saya nggak ambil cash ya, semuanya saya simpan di ATM. Tapi kecuali untuk kebutuhan anak-anak aja sih, dan karena kan itu memang yang harus tunai dibayarkan langsung gitu. Sedangkan untuk listrik juga saya enaknya sih memang pakai mobile banking, jadinya lebih mempermudah aja. Terus di sini juga saya punya cicilan rumah sebanyak 1.500.000, cicilan-cicilan kecil sebanyak 215.000, sehingga total dari kewajiban tetap yang harus saya bayarkan setiap bulan itu ada di 3.840.000. Selanjutnya di kebutuhan pokok, di sini sebetulnya nggak ada yang berubah sih. Kebutuhan pokok ya memang yang kebutuhannya itu aja. Jadi kebutuhan rutin yang harus saya penuhi selama 1 bulan. Di sini ada sisa anggaran sebanyak 1.160.000 ya teman-teman. Makanya saya harus betul-betul manfaatkan dengan baik-baik selama 1 bulan supaya semua kebutuhan rumah tangga itu bisa terpenuhi. Di sini juga saya poskan untuk sodako harian, terus galon dan gas, belanja mingguan dari minggu pertama sampai minggu keempat, terus untuk bensin, pegangan, kuota, dan lain-lain. Ada perbedaan dengan pos di kebutuhan pokok di bulan sebelumnya. Kalau di bulan sebelumnya saya itu memposkan untuk belanja keringan, tapi sekarang nggak saya poskan. Terus beras juga nggak saya poskan, minyak nggak saya poskan karena memang stoknya masih ada ya teman-teman. Terus belanja keringan juga sih tinggal sedikit-sedikit aja. Jadi insya Allah mungkin kalau ada kekurangan saya akan ambil di pos belanja mingguan aja, karena kan memang saya sudah lebihkan dibandingkan bulan sebelumnya. Nominalnya memang saya up karena mengingat kayaknya bahan-bahan sembako di bulan ini juga pada naik ya teman-teman. Jadi saya anggarkan di sodako harian saya itu sebanyak 65.000. Itu tuh sebetulnya opsional juga sih. Kadang saya lebihkan. Terus galon dan gas juga di sini saya poskan 70.000. Belanja minggu pertama saya poskan 150.000. Memang ini ada kelebihan dibandingkan bulan kemarin. Terus di pos belanja minggu kedua itu 120.000. Belanja mingguan yang ketiga itu lebih kecil ya teman-teman, di angka 110.000. Dan belanja minggu keempat itu 90.000. Terus di sini bensin saya juga lebihkan sebanyak 170.000. Untuk pegangan 175.000, kuota 50.000, juga beban lain-lain, biaya lain-lain itu saya poskan 25.000. Kemarin itu memang nggak sempet banget ya nge-record untuk kolom evaluasi, tapi di sini saya sudah bikinkan kolom evaluasi. Mohon maaf ya karena memang video kali ini tuh banyak gangguannya, makanya jadinya kurang maksimal. Oke teman-teman semua, sekian dulu video dari saya. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari awal video hingga akhir video. Jangan lupa terus dukung channel saya supaya bisa lebih berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.